nostalgia juga terus. Sampai akhirnya boleh. Oke. Halo Sobat Pariwisata, selamat datang di TV Podcast Tourism Vibes Mula Berkelana. Nah, tahu nggak sih TV Podcast itu apa? TV Podcast itu adalah podcast yang kita buat akhir-akhir ini, baru dibuat akhir-akhir ini dengan tujuan untuk kita tuh bisa tahu apa sih itu dunia pariwisata, tren-tren apa yang lagi hype di pariwisata ini, dan emang benar pariwisata tuh cuma jalan-jalan doang. Nah, kalau misalkan aku ngomong sendiri kayak gini, agak aneh gak sih? Mending kita panggil aja narasumber keren kita ini. Ahmad Zamzam Fahlevi, a.k.a. Kahim Pariwisata. Halo. Kak Eva. Halo. Ini enaknya panggilnya apa ya? Mas, Pak, Kak, atau apa nih? Jangan Pak dong, kayak saya udah tua ya. Jadi terserah Kak Eva aja deh ngomongnya apa. Kalau saya manggilnya Mas Zamzam boleh ya berarti ya? Boleh. Oke, Mas Zamzam sehat? Kabarnya baik? Alhamdulillah, Mbak Eva gimana kabarnya? Alhamdulillah agak baik ya. Terus mari kita mulai aja ya Mas Zamzam ya. Boleh. Ini kok tiba-tiba Mas Zamzam nih bisa masuk pariwisata dan tiba-tiba menjadi Kahim Pariwisata tuh apa sih? Gimana rasanya? Apa sih keinginannya? Nah, mungkin sedikit cerita aja ya Mbak. Mungkin sedikit nostalgia juga nggak apa-apa kan ya? Boleh. Jadi dulu waktu aku SMA itu kan ya aku cukup aktif di organisasi ya. Ya kayak anak organisasi pada umumnya kan ya pasti kepikirannya tuh kalau nggak masuk hukum masuk politik kan. Iya. Dulu waktu SNBT tuh aku milih hukum sama politik terus. Sampai akhirnya berulang-ulang kali ditolak dan akhirnya ya udahlah ada prodi baru di UNY, akhirnya daftar di UNY. Jadi daftar pariwisata ini kayak gak sengaja gitu sih Mbak. Kalau Mbak Agak Eva hopeless gimana? ya teman-teman. Sama ternyata. juga. Aku iya sih sama. Emang rata-rata emang kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kan ternyata pariwisata itu prospeknya Yes, luas benar dan sekali. apalagi di Jogja ini kan kota wisata ya. Jadi ya tidak salah pilihan lah ambil pariwisata di UNY ini. Emang bener ya Mas ya, pariwisata tuh kerjanya tuh jalan-jalan mulu. Banyak orang yang bilang kayak, ih pariwisata apa sih kerjanya jalan-jalan doang, nggak ada ininya, nggak ada itunya. Emang bener tuh Mas, pariwisata sebenarnya belajar apa sih? Kalau ini ya, pariwisata itu sebenarnya kan ini ya, multidisiplin ilmu. Nah itu kan banyak kita belajar tentang sosiologi pariwisata, belajar tentang wisatawannya, belajar dari pengelolanya, dari sisi pengelolanya gitu ya, dari sisi wisatawannya, dari sisi usaha, dari sisi akademisi, dari sisi kita melihat fenomena pariwisata itu sendiri. Jadi kalau yang saya lihat nih pariwisata ini banyak cabangnya ya Mbak, kayak ada di perhotelan ada sendiri, ada di banyak deh pokoknya. Jadi teman-teman mending masuk dulu biar nanti banyak tahu tentang pariwisata. Nah, berarti stigma pariwisata jalan-jalan doang itu nggak sepenuhnya benar ya? Iya, tapi memang pariwisata kan identiknya dengan jalan-jalan. Ya. Cuman kalau kita belajar di sini ya nggak cuma tentang jalan-jalan aja gitu. Berarti pariwisata tuh belajar hukumnya juga ya Mas ya? Iya, Manajemennya betul. juga? Betul, kita belajar manajemen, kebijakannya pariwisata gimana, ada belajar bahasa juga. Banyak nih Mbak, pokoknya Mbak. Bahasa tuh, kalau ngomongin bahasa berarti emang bener nih Mas, pariwisata tuh harus bisa banget bahasa Inggris. Iya, karena kan bahasa Inggris itu kan bahasa internasional ya. Ya. Jadi kalau menurut saya bahasa Inggris itu penting lah. Itu apalagi turis sekarang kan banyak dari Aussie, dari negara lain kan bahasa internasional kan bahasa Inggris ya. Jadi untuk sebagai jembatan kita untuk berinteraksi dengan wisatawan. Gitu. Berarti nggak harus kalau mau masuk pariwisata untuk nggak harus bisa bahasa Inggris dulu kan Mas? Harus maksudnya pas pariwisata kita juga belajar bahasa Inggrisnya gitu. Nah, ya karena namanya kuliah kan belajar ya Mbak. Ya. Kita juga belajar. Jadi dulu saya juga Inggrisnya nggak bagus-bagus amat lah. Tapi kan di sini juga kita dapat berapa ya? 6 SKS di 2 semester itu kita full pakai bahasa Inggris ya. Jadi ya itu cukup melatih kemampuan berbahasa Inggris kita sih. Gitu. Wah, ini Mas Zem nih semester berapa sekarang Mas? Semester 3. Wah, semester 3 ini udah mulai berasa belum nih suka dukanya ada di prodi pariwisata UNY ini? Kalau sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Sukanya dulu deh, boleh. Kalau sukanya ya
seru ya, apalagi kan tugas-tugasnya disuruhnya observasi ke lapangan jalan-jalan, tapi kan ya dukanya di situ justru kayak wow, kita yang lagi capek pengen jalan-jalan malah disuruh wawancara sekalian, ambil data, isi kuesioner dan sebagainya. Itu kan ya, tapi seru sih, justru dukanya tuh letak serunya tuh di situ menurut saya gitu ya. Jadi ya kalau suka dukanya sih banyak ya, apalagi kan dosen tuh nggak semuanya menyenangkan, ada juga yang kurang menyenangkan tuh, ada teman-teman pasti. Nah tapi ya sejauh ini sih seru-seru aja sih. Kalau Kak Eva gimana menurut Kak Eva nih? Kak Eva kan semester 3 juga kan? Kalau menurut aku sendiri emang suka dukanya ya emang sama sih. Emang kadang kalau lagi moodnya lagi nggak pengen jalan-jalan tapi harus disuruh observasi kan kita juga harus tetap ini ya. Kalau pariwisata tuh juga harus belajar tentang manners hospitality, bener ya Mas ya? Betul banget. Kita Jadi, juga belajar grooming ya, meskipun saya belum terlalu rapi ya. Gitu. ya terus lanjut deh. Banyak yang bilang katanya, aku waktu itu pas masuk pariwisata tuh banyak yang bilang nih Mas, prospek kerjanya tuh apa sih? Bakal jadi apa sih masuk pariwisata? Capek-capek kuliah 4 tahun tapi bakalan kerja apa sih Mas? Nah, kalau prospek ya yang aku dapat dari dosen dan yang aku lihat, karena Jogja ini kan kota wisata ya, kita melangkah sedikit aja udah ketemu wisatawan, Mbak. Bener nggak? Iya, bener. Apalagi kalau weekend itu kan macet banget. Apalagi kalau kos Baeva kan di Concat ya. Iya. Itu kan kalau malam minggu atau pulang kerja itu kan macet banget. Itu kan ramai sama wisatawan juga. Kayak kita ke Malioboro tuh hampir semuanya wisatawan, jarang ada masyarakat yang non wisatawan gitu. Pokoknya masyarakat jalan-jalan. Jadi di Jogja yang kota wisata ini, menurutku prospeknya luas sih. Kita bisa jadi manajer di destinasi, atau jadi konsultan pariwisata, atau jadi manajer di hotel juga bisa. Yang penting skill kita juga ikut diasah ya teman-teman. Jadi kita kuliah nggak cuma belajar apa yang disampaikan sama dosen, tapi kita juga ngembangin skill juga. Kayak ya kita kali ini ikutan hima ya, jadi pengurus hima itu kan juga ngembangin skill kita. Jadi untuk prospek itu luas banget. Sebenarnya pariwisata itu bisa kerja di bidang apa aja, terutama di bidang pariwisata ya, di hospitality-nya atau di manajemennya gitu. Tapi ya tetap skillnya harus tetap biasa supaya prospek yang luas itu dapat menjadi peluang buat kita gitu. Keren banget kan guys, prospek kerjanya tuh nggak cuman itu aja. Terus boleh nggak sih kasih tips dan triknya nih buat orang-orang yang pengen masuk pariwisata, khususnya pariwisata UNY? Kalau mau masuk pariwisata UNY ya, satu mungkin ya persiapkan diri kalian buat perkuliahan dan beradaptasi, dan dua mungkin ini ya, mungkin saran dari aku sih ini ya, kalau udah datang ke Jogja tuh sering-seringlah jalan-jalan gitu. Jadi biar kita tahu map, oh jalan ini. Jadi kita nggak terlalu buta map lah. Apalagi kita kan anak pariwisata ya, jadi tipsnya itu sih. Jadi ketika datang di Jogja, ya cepet-cepet adaptasi aja. Dan mungkin tips ketiga dari aku sih ini ya, belajar komunikasi yang baik, dan mungkin bisa dipersiapkan juga skill bahasanya. Itu kan bagian dari komunikasi ya, biar komunikasi kita juga lancar gitu Mbak. Terus Mas Zamzam ini kan udah berapa? Satu setengah tahun ya di Jogja ya berarti ya. Kira-kira udah pernah kemana aja nih selama observasi pariwisata? Kalau aku ambil data atau observasi itu banyak ya. Kita pernah ke Kaliurang, ke Gunung Kidul yang ya aksesnya masih seperti itu ya. Pernah ke Kulon Progo juga pernah, ke Borobudur, ke Prambanan juga pernah Mbak. Jadi ya memang kita di jalan-jalan ya. Terus juga kemarin kita kan baru ke Bali, 1 bulan yang lalu kita habis kuliah lapangan di Bali selama 1 minggu gitu. Jadi banyak lah. Wow, keren banget ya. Nah aku tuh penasaran nih, mungkin nanti ada yang banyak tanya, apa sih yang diobservasiin kalau di wisata-wisata itu sebenarnya? Kalau observasi itu tergantung ini ya, mungkin pertama tergantung mata kuliah, yang kedua tergantung memang apa yang data yang mau kita ambil. Misal mata kuliahnya itu manajemen destinasi, dan kita mau ambil data itu misal fungsi manajemennya kayak planning, organizing, executing, dan controllingnya, atau dari tourism area life cycle-nya. Nah itu kan kita bisa wawancaranya dari itu Mbak. Jadi tergantung mata kuliah dan memang data apa yang diperlukan, seperti itu. Nah, yang seperti yang kalian tahu ya teman-teman, jadi Mas Zamzam ini adalah seorang ketua hima pariwisata nih ya. Coba dong, kenapa bisa tiba-tiba jadi hima pariwisata? Jadi cerita awal mulanya. Oke, baiklah. Jadi hima pariwisata ini kan ini ya, mungkin hima yang cukup mendadak ya, karena plan awal kita tuh masih gabung sama hima yang satu departemen sama kita, which is pendidikan sejarah. Nah, lalu nggak tahu kenapa tiba-tiba ya
ditelepon sama Pak Dekan tuh siang-siang hari, Mas besok ikut pelantikan ya gitu. Wah kan saya kaget ya, pelantikan apa, ternyata pelantikan ketua hima. Jadi Wah, mendadak banget, akhirnya saya ikut pelantikan. Dan setelah saya diskusi memang awalnya terasa berat ya, ini saya bisa nggak ya, karena peraturan di fakultas itu sebenarnya harus ada 2 angkatan dulu, tapi kita waktu itu masih 1 angkatan berani bikin hima tuh. Bahkan semua di visual pun aja kaget, wow pariwisata udah ada himanya sendiri gitu. Jadi ya awalnya ditelepon iseng-iseng ya, tapi akhirnya alhamdulillah sih bisa survive menjadi ketua hima, dan alhamdulillah himanya bisa berjalan dengan lancar, dan kita juga alhamdulillah lagi melaksanakan beberapa kegiatan juga. wah Gitu. keren banget ya teman-teman. Terus berhubung sudah mulai ini ya, sudah agak capek juga ya Mas Damul ya Waduh. ngomongnya. Terus for your information teman-teman, jadi prodi pariwisata itu adalah prodi yang baru 2 tahun ini ya. Iya, baru 2 angkatan dan baru di launching tuh tahun 2023, dan saya dan Mas Zamzam juga itu adalah angkatan pertamanya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau masuk pariwisata UNY bisa nanti cek lagi di UNY officialnya, dan jangan lupa untuk semangat belajarnya ya teman-teman. Mungkin sekian dari podcast kita Waduh. siang hari ini. Nggak kerasa ya, Mbak, cepet Iya, banget ya. sangat ini ya, agak menguras tenaga banget nih ya. Iya betul. Terus Teman-teman jangan ragu ya, kalau misal mau tanya-tanya tentang prodi pariwisata gimana bisa tanya di hima kita ya. IG-nya apa Kak Eva? oh ya, by the way kita ada Instagram Himapar UNY, dan juga ada TikToknya, ada Twitter, dan ada YouTube-nya. Ini bakal launching nih teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bye-bye.